Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Berdoa dimulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama membaca doa mau belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa wafiqni amalan salihan mutaqabbalan. Amin. Halo sekalian, pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang surat Luqman ayat ke-13 dan 14 dan juga surat Al-Baqarah ayat 83 mengenai tentang kewajiban beribadah, bersyukur serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kompetensi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 mengenai kewajiban beribadah, bersyukur serta berbuat baik kepada sesama manusia. Hadisnya pun nanti akan kita pelajari. Lalu keempatnya yaitu membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.24.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Dan KI 4.24.3, ini titik 3 ya, yaitu mempresentasikan tentang kewajiban beribadah, bersyukur serta berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anakku sekalian, peserta didik itu mampu membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan secara benar dan lancar. Yang kedua, memahami isi kandungan ayat, baik Quran surat Luqman maupun Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga, menerapkan isi kandungan Quran surat Luqman dalam kehidupan sehari-hari dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini adalah Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Nah, nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innash
الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Artinya ayat ke-13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nasihat Luqman yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Selanjutnya ayat yang ke-14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah, ya, Abu sekalian, ini pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, akan tetapi intinya semuanya pembelajarannya untuk kita semua. Kita lanjut. Apa sih kandungan di dalam Quran surat Luqman ayat 13-14? Nah, perhatikan. Yang pertama, dalam ayat 13-nya disebutkan bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yakni janganlah mempersekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah artinya menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Ada yang menandingi kebesaran Allah. Nah, itu kita musyrik. Pada ayat 14-nya Allah memerintahkan agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jangan sampai kita selaku seorang anak-anak sekalian nih, ya. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Akan tetapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa rasa syukur kita yang paling utama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya semua makhluk akan kembali. Itu kandungannya. Lalu tentang tajwidnya, yang pertama mat-tabi'i wa in qala. Anak-anakku sekalian perhatikan tuh, wa id qala, itu mat tabi'i, qala, ya, tuh mat tabi'i. Selanjutnya yang kedua, la zulmun azim, mun azim, izhar khalqi, jelas, dibacanya jelas. Kosakatanya qala artinya berkata, libnihi, kepada anaknya. Selanjutnya yang kedua, ikhfa hakiki. Apa contohnya? Contohnya adalah wa wassaynal insana. Ya, ini samar-samar. Kalau izhar jelas, kalau ikhfa artinya samar-samar. Wa wassaynal insana. Yang kedua idgham bi gunnah. Nah, dengung. Wahni wa fisalu.
Contoh kosakatanya hamalathu artinya mengandung, wa fisaluhu menyapihnya. Nah, ini ada sebuah hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tentang sholat tahajud. An Aisyah radhiyallahu anha wal Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu fakultu lahu lam tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala ahabbu an akuna abdan syakura. Dari Aisyah radhiyallahu an dan Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu bahwasanya dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kakinya pada bengkak. Nah, sampai kedua kakinya pada bengkak Nabi salat tahajud. Nah, ini amalan sunnah baginda Rasul semasa hidupnya, harus kita contoh. Selanjutnya, awas sekalian, makna surat Luqman. Tadi maknanya sudah. Selanjutnya surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya. Ini ayat dan terjemahan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kita lihat, kita pelajari tentang tajwidnya. Tajwid yang pertama adalah mad wajib muttasil, Israil. Nah, itu mad wajib muttasil. Mu'ridun, mu'ridun, mad arid li sukun. Contoh kosakatanya misaq, janji. Ihsana, berbuat baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang saling menghargai. Ini hadisnya. Hadis tentang saling menghargai dan menyayangi. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis yang kedua adalah sesama muslim itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya, jangan menzolimi ya satu sama lainnya. Penerapan perilaku ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Kita harus beribadah dengan baik, ya. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhkan segala yang dilarangnya. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Terhadap sesama makhluk kita harus berbuat baik. Selanjutnya yang ketiga, ihsan kepada fakir miskin. Ya. Fakir miskin, tetangga kita dan juga orang yang jauh dari rumah kita, tapi kita utamakan adalah orang-orang yang tetangga kita dulu. Berbuat baik. Yang keempat, ihsan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, ihsan kepada tamu. Ketika ada tamu yang hadir, yang datang ke rumah kita, kita jamu dengan baik. Minimal kita suguhkan air. 6, ihsan kepada pekerja. Jangan zalim ketika kita mempunyai anak buah dalam bekerja, kita harus berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Kandungan dan pengamalan dalil tentang berbuat baik kepada sesama. Makna surat Al-Baqarah ayat 83. Menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Ya, ini masih banyak nih. Ya, kalau Bapak perhatikan, siswa-siswi itu bertutur katanya masih kasar, tidak sopan terhadap temannya, lebih-lebih terhadap Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, jadi bertutur katalah yang baik. Sopan santun yang baik. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, sholatnya yang rajin. Selanjutnya pengamalan surat Al-Baqarah ayat 83, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, hormat patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi tetangga dan teman, bertutur kata yang baik kepada orang lain. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, dan berbuat baik ya kepada sesama makhluk Allah. Baik itu binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, baik sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya, setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan ini, ya, kalian kerjakan tugas mandirinya. Kerjakan tugas mandirinya, yaitu di buku. Ya, dan juga LKS ya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak ya. Selamat belajar mengerjakan tugas mandiri. Kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.